Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita semua di sini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mudah-mudahan sampai akhir zaman. Pada para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak sekali yang terkena dampak. Di masa pandemi ini, di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan bidang-bidang lainnya sangat merasakan dampaknya. Yang lain dan tidak bukan hal ini dirasakan oleh saya pribadi. Dari pidato yang saya buat ini, saya selaku mahasiswa pun turut prihatin atas belum normalnya pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Karena memang dengan adanya wabah ini, semua sistem pembelajaran digantikan secara online atau daring. Hal ini memang dilakukan demi kelancaran pendidikan di Indonesia. Tetapi tidak semua pelajar ini mampu mengikutinya secara keseluruhan. Tentunya dalam mencari ilmu itu merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu kita menjadi lebih pintar, dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Dengan ilmu kita menjadi lebih tahu tentang bagaimana cara mengatasi suatu persoalan yang terjadi. Pendidikan memegang peranan penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di pendidikan, cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa itu diletakkan. Dengan hadirnya virus COVID-19 di Indonesia ini berdampak terutama kepada pendidikan di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini menyebabkan berubahnya sistem pendidikan yang sudah dijalani sebelumnya, dan itu semua membuat semua siswa melakukan aktivitas belajar secara online dari rumah. Tentunya hal ini menimbulkan keterkejutan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para siswa yang tinggal di pedalaman. Lemahnya ekonomi masyarakat pedesaan membuat masyarakat tidak mampu membeli smartphone sebagai fasilitas belajar anak-anak selama pandemi ini. Walaupun pemerintah sebenarnya sudah membagikan kuota gratis kepada para siswa Indonesia, namun pembagian kuota belajar tersebut tidaklah merata dan menuntut para siswa untuk membeli kuota internet sendiri. Selain itu, terkendala dengan adanya alat komunikasi yang memadai dan kurangnya menguasai teknologi dan tidak tersedianya jaringan internet yang memadai di daerah pedalaman membuat aktivitas belajar mengajar menjadi terhambat dan tidak efisien. Dengan adanya sistem pembelajaran online, tentu waktu yang digunakan untuk belajar tidak sama dengan ketika kita belajar di kelas. Waktu yang digunakan lebih singkat, jadi para pengajar mengalami kendala dalam menyampaikan materi. Juga terkait dengan kemampuan berteknologi, masih banyak para pelajar yang belum bisa memahami tentang cara berteknologi yang semakin canggih. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini memiliki dampak positif dan dampak yang negatif. Di antara lain adalah dampak pendidikan di daring di masa pandemi. Yang pertama ada siswa menjadi lebih sulit untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Poin kedua, siswa juga menjadi lebih mudah menyepelekan pelajaran yang diberikan di sekolah. Yang ketiga, terlalu lama belajar daring membuat anak menjadi lebih malas untuk sekolah dan lebih nyaman di rumah. Dari beberapa dampak yang sudah disebutkan tadi, apakah pembelajaran daring online yang dilakukan oleh para pelajar efektif dilakukan? Tidak. Saya beranggapan bahwa pembelajaran online atau daring ini tidak terlalu efektif. Karena menurut saya yang menjadi permasalahan di sini, saya beranggapan dengan sistem pembelajaran online ini tidak semua dapat memahami dengan mudah materi yang sudah diterangkan. Dan yang lebih parahnya, dalam pembelajaran online ini tidak sepenuhnya efektif
Contohnya ada saja yang terkendala dengan jaringan, adanya keterbatasan biaya untuk mengakses internet, dan apabila terlalu lama belajar daring membuat anak menjadi lebih malas untuk sekolah dan lebih nyaman lagi di rumah. Tidak hanya kendala para siswa ataupun pelajarnya, bahkan guru atau pengajar juga mengalami hal yang sama. Ada saja keterbatasan dalam keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang sebelumnya tidak terbiasa dalam menggunakan teknologi saat pembelajaran daring. Dapat disimpulkan dari yang sudah dibahas tadi bahwa dunia pendidikan sangat merasakan dampak yang luar biasa di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya wabah ini, semua sistem pembelajaran digantikan secara online dan semua pelajar dan para guru pun mulai mengikuti, melatih dan beradaptasi dengan teknologi agar keterampilan tambah menjadi lebih baik lagi. Hal ini memang dilakukan demi kelancaran pendidikan dan tentunya harapan saya di sini mungkin kita semua menginginkan pandemi COVID ini segera berakhir dan kembali ke kehidupan normal seperti semula. Agar dapat kembali melakukan pembelajaran tatap muka seperti sebelum adanya pandemi ini. Saya berharap semoga pemerintah bisa dapat mengambil titik terang dalam mengatasi hal ini sehingga para pelajar pun dapat mengikuti pembelajaran yang mudah agar bisa memulai pembelajaran dengan tatap muka lagi di kelas serta dapat lebih mudah dalam berdiskusi dan bertukar pikiran antar sesama belajar yang lain. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah dan perbuatan dan perkataan yang tidak mengenakan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.